Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna Politeknik Imigrasi Tingkat 2 Program Studi Hukum Keimigrasian akan memaparkan presentasi mengenai alur pendetensian keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Riki Dwi Kurniawan dari Program Studi Hukum Keimigrasian dari kelas Hukum B. Halo, saya Syifa Amalia dari tingkat 2 Program Studi Hukum Keimigrasian kelas Hukum B. Halo, saya Anwar Hanifuddin Fikri dari Prodi Hukum Keimigrasian kelas Hukum A. Halo, nama saya Alvin Dekintara Fatarani, Prodi Hukum Keimigrasian kelas Hukum A. Saya Anggita Darul Nurdianti dari kelas Hukum D. Selanjutnya kita akan membahas pada uraian singkat kasus. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap Muhammad Aziz selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki warga negara Singapura atas nama MD Mustafa SO SP Rajo yang diduga telah melanggar tindak pidana keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dan yang bersangkutan telah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cilacap karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, petugas membawa yang bersangkutan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan wawancara diketahui warga negara asing tersebut memiliki identitas sebagai berikut. Nama M.D. Mustafa SO SP Rajo. Tempat tanggal lahir Singapura 21 Maret 1981, kebangsaan Singapura. Nomor paspor E6575358F dengan alamat Desa Padang Jaya RT 2 RW 15 Kecamatan Majenangan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan berada di Indonesia sejak tahun 2000 dan bertemu dengan istrinya seorang WNI pada tahun 2005. Kemudian menikah siri pada tahun 2006 serta sudah dikaruniai oleh 3 orang anak. Kemudian pada tahun 2018 ia memutuskan untuk menikah secara resmi di Batam. Pada tahun 2020 atas laporan tetangga yang bersangkutan telah melakukan KDRT terhadap anaknya sehingga dikenai hukuman pidana oleh pengadilan negeri. Setelah menjalankan masa pidana, yang bersangkutan dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 untuk selanjutnya dipindahkan ke ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap untuk dipindahkan ke Rudenim terdekat. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pendetensian. Dari hasil analisa kami terkait pendetensian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap pada MD Mustafa warga negara asing Singapura, diketahui bahwa pertama dilakukannya adalah berita acara pemeriksaan, kemudian berita acara pendapat, lalu dikeluarkannya surat keputusan Kakaning untuk dilakukannya TAK, surat perintah pendetensian, berita acara pendetensian, surat pengeluaran DTI dari ruang detensi imigrasi ataupun rumah detensi imigrasi. Kemudian dilakukannya berita acara pengeluaran DTI, surat perintah pendeportasian, dan surat pengawalan pendeportasian. Jadi setelah dalam berita acara pendapat tersebut akan muncul rekomendasi misal harus dilakukan pendetensian. Jadi nanti diajukan kepada kepala kantor, direkomendasikan untuk diberikan surat keputusan tindakan administratif keimigrasian. Jadi ada SKTAK-nya, muncul data dirinya orang asing tersebut, pasal yang diduga dilanggar. Kemudian setelah keluar SKTAK, ada surat perintah pendetensian. Ditujukan kepadanya langsung menunjuk kepala subseksi penindakan atau petugas yang lain untuk melakukan pendetensian terhadap orang asing tersebut. Kemudian setelah keluar sprint pendetensian, dilakukan berita acara detensi. Jadi orang asing tersebut diperiksa kesehatan,
baik fisik maupun mentalnya. Jadi dipastikan orang asing tersebut masuk dalam ruang detensi dalam kondisi sehat dan diperiksa barang-barangnya. Jadi apa saja barangnya yang dia bawa. Jadi kita kan juga harus menghormati hak-hak dia sebagai manusia. Jadi semua harus step-step yang dilalui juga tidak semena-mena. Jadi dia pun juga menyaksikan, oke, barang yang disita ini dan dituangkan dalam berita acara bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental. Kemudian setelah yang bersangkutan masuk ke dalam ruang detensi juga diberikan kartu detensi yang memuat data diri, foto, jadi data diri yang jelas. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kedutaan besar atau konsulat dari negara asal orang asing tersebut. Jadi kita juga menghormati hukum internasional. Jadi kita harus memberitahukan kepada negaranya, perwakilan negaranya, bahwa ada warga negaranya yang sedang menjalani proses detensi di kantor imigrasi. Itu kurang lebih alur detensi ya. Jadi proses masuknya. Jadi alur proses masuk detensi seperti itu. Jadi dari awal BAP dulu, kemudian Bapen. Setelah Bapen memberikan rekomendasi kepada kepala kantor, diterbitkan SK TAK. Setelah SK TAK muncul surat perintah pendetensian, kemudian ada berita acara pendetensian. Kemudian ada analisa SWOT. Dalam analisa SWOT ini, kelebihan lebih mendominasi daripada poin-poin yang lainnya. Dari sekian banyak kelebihan, diantaranya yaitu sarana dan prasarananya sangat mendukung, adanya relasi yang baik dengan instansi lain, adanya kejelasan dalam perencanaan proses pendeportasian, dan TNI melaksanakan proses hukum dengan sangat kooperatif. Kemudian ada pun kelemahannya yaitu masih sedikitnya jumlah PPNS yang ada di Kadin Cilacap. Yang kedua, lokasi Kadin Cilacap yang terlalu jauh dari Bandara Suta sehingga wewenang pendeportasian dialihkan kepada pihak imigrasi Suta. Adanya masalah pelanggaran yang dilakukan WNA dapat mengganggu kestabilan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi kerja masih belum ditindaklanjuti secara profesional. Kemudian adanya peluang yaitu menciptakan kebijakan yang tegas kepada orang asing yang tidak bisa pulang ke negara asalnya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan mekanisme pemulangan orang asing yang tidak bisa pulang ke negaranya akibat negara asalnya tidak mau bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu sistem deteni yang dimasukkan secara elektronik lebih mudah untuk mengetahui status WNA tersebut. Adapun ancamannya yaitu WNA dapat membawa budaya yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir yaitu deteni dapat membawa barang terlarang seperti pisau maupun benda-benda yang lainnya. Terdapat dana yang cukup dalam pelaksanaan pendeportasian, adanya unit khusus pendeportasian WNA yaitu seksi interdak. Kemudian dalam kasus ini, PPNS memahami bagaimana menangani pelanggaran tindak administrasi keimigrasian. Selanjutnya, kecukupan fasilitas yang memadai juga harusnya dapat mendukung kualifikasi lulusan PPNS keimigrasian. Diharapkan dengan adanya PPNS keimigrasian tak hanya mendapatkan wewenang oleh undang-undang melakukan penyidikan, namun juga dapat menciptakan sistem deteni yang akan masuk secara elektronik, bukan secara manual. Lebih memudahkan pihak keimigrasian untuk mengetahui sistem warga negara asing tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan berpegang pada kebijakan selektif polis. Kesimpulannya adalah, menurut hasil analisa laporan, imigrasi dapat menjadikan kekuatan sebagai peluang untuk mewujudkan atau mengembangkan keamanan negara demi tegaknya fungsi keimigrasian. Sarana prasarana yang mendukung relasi antar instansi, kepastian hukum seharusnya dapat cukup untuk membuat atau menciptakan suatu kebijakan yang lebih tegas untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia.
terkait keamanan dari ancaman kejahatan keimigrasian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami tutup presentasi ini dan ucapkan banyak terima kasih.